Ya, belum sempat berkomunikasi Pak ya dari Bapak dari FKP-nya atau dari ininya Pak, dari MIPA-nya? Saya dari FKP, Pak. FKP ya, Ya, alhamdulillah dari ya. FKP. Ya. Baik, baik, mungkin bisa terus Ya. komunikasi Pak. Iya, Pak. Ya, setelah ini mungkin akan intens berkomunikasi. Ya, Oh ya, baik. ini eh, bagus nggak ya ini apa namanya apa gambar saya nih apa ini video saya. Sini agak 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 blur berkedip ya. nih, agak Iya, berkedip. berkedip ya. Iya Pak. Iya, iya. Bapak juga nggak jelas, Pak, wajahnya, Pak. Iya, iya, ini coba lagi saya buat. Oh, ya, sudah jelas, Pak. Ya. Ya. Agak goyang itu Pak Yupi. Iya, kenapa nggak inilah. Tunggu ya. Ya. Iya, kenapa nih? Banda Aceh pagi ini. Pendengar, secara khusus El Nino dapat menciptakan gelombang panas laut ekstrim secara intens dan lama. Hal ini dapat memperparah pemanasan suhu laut global yang sudah mencapai rekor tertinggi. Karena itu, gelombang panas akibat El Nino bisa membawa sektor perikanan yang sensitif terhadap cuaca ke ujung tanduk. Dan pendengar, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana antisipasi yang harus dilakukan guna mengurangi risiko dampak El Nino khusus di sektor kelautan dan perikanan. Saat ini telah hadir bersama kita pada pagi hari ini melalui virtual Zoom, yaitu Insyafrizal SEMSI selaku Subkoordinator Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Aceh. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Insyafrizal. Waalaikumsalam, alhamdulillah sudah berhadir. Terima kasih. Kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah. Saya juga menyapa narasumber kami yang kedua, Dr. Yopi Ilhamsyah, selaku dosen FKP USK dan peneliti Sains Atmosfer Pusat Riset STM USK. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dan selamat pagi juga kepada Pak Insafrizal. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak Dr. Yopi? Alhamdulillah baik, Pak. Iya. Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga sudah hadir bersama Ya. kami di pagi hari ini. Iya, Pak. Saya langsung ke Pak Insafrizal terlebih dahulu. Bapak, berdasarkan evaluasi DKP, apa saja dampak El Nino terhadap sektor kelautan dan perikanan Aceh? Ya, baik. Mungkin kita coba melihat latar belakang kita mengenal El Nino dulu. Nah, Ya. Kita itu mengenal istilah El Nino awalnya itu untuk menandai kondisi arus laut tahun di Peru dan Ekuador waktu itu. Dan terakhir El Nino itu dianggap sebagai fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya. Nah, selain El Nino, kita juga mengenal ada istilahnya La Nina. Nah, ini adalah kebalikan dari
El Nino tadi. Kalau tadi panas berarti ini dingin. Mhm. Pemahaman kami di sektor kelautan itu El Nino diakibatkan oleh interaksi permukaan air laut dengan atmosfer, di mana perubahan atmosfer di udara mempengaruhi suhu, arus permukaan air laut dengan pola umpan balik. Itu mungkin pemahaman di awal. Nah, ini kami mengenalnya ada di terjadinya normatif di 3 sampai 5 tahun. Nah, ini dengan periodenya bisa bermacam-macam, ada yang 6 bulan sampai 9 bulan dan Tahun-tahun juga, Pak. seterusnya. Nah, bagi sektor kelautan dan perikanan sendiri, ini ada beberapa pemikiran ini, bahkan ada pemikiran dengan adanya El Nino malah kebalikannya, produksi di perikanan tangkap, sektor kelautan ada yang menganggap ini malah naik karena ada istilahnya dikenal dengan iode positif, di mana ikan-ikan yang bermigrasi itu akan mencari, ada yang mencari suhu hangat, ada yang mencari suhu dingin sesuai dengan kebutuhannya, sehingga ada dampak yang diperkirakan bagi sektor kelautan akibat El Nino tadi. Baik. Nah, sisi positifnya yang sudah pasti kami melihat itu ada di sektor budidaya garam dengan pola jemur. Nah, ini biasanya petani garam itu bisa membuat garam di 8 bulan setiap tahunnya, mungkin bisa mencapai di 10 bulan setiap tahunnya. Ini juga dampak yang terlihat. Nah, tetapi efek yang terbesarnya itu ada di sektor akuatik atau budidaya perikanan. Ya. Nah, ini akan berdampak negatif karena memang debit air ke kolam budidaya itu akan berkurang dan juga kualitasnya menurun. Ya. Nah, selain itu, metabolisme ikan yang dibudidayakan itu akan meningkat sehingga pertumbuhannya akan terganggu. Ini sektor yang memang terganggu dengan kondisi El Nino ini. Baik. Nah, kami melihatnya dari sisi ekologi laut ini sebenarnya yang berdampak sangat besar. Nah, ini bagi terumbu karang, meningkatnya suhu air laut akan mengeluarkan ganggang hidup yang ada di jaringannya dan menyebabkan karang memutih atau sering kita kenal dengan bleaching, dan karang itu akan mati. Nah, ini yang efek yang pertama. Yang kedua, meningkatnya suhu air laut akan menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air, di mana semakin panas air, kalau kita melihat itu akan sedikit air laut oksigen terlarut yang ada di dalam air tersebut. Nah, ini mungkin beberapa kondisi secara ekologi yang dipengaruhi oleh El Nino. Baik. Mungkin itu. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada perbedaan produksi hasil ikan sebelum dan saat El Nino, Pak? Ya, kami melihat di statistik perikanan tangkap Kementerian Kelautan mengatakan ada peningkatan di beberapa daerah. Tetapi kalau kita lihat juga kondisi lainnya, El Nino ini kan juga akan menyebabkan potensi badai dan angin di beberapa tempat. Nah, ini juga berakibat kepada nelayan kita yang tidak bisa melaut sesuai dengan jadwal direncanakan. Nah, karena tidak bisa melaut secara otomatis, di beberapa lokasi ini juga menyebabkan kekurangan produksi. Baik. Nah, artinya ada dampak yang negatif, ada juga yang positif di beberapa tempat tergantung dari kemana arah El Nino ini tadi. Baik. Saya ke Dr. Yopi ya. Iya. Baik, Dr. Yopi, bagaimana pandangan Bapak tersendiri terkait El Nino terhadap sektor kelautan dan perikanan? Ya, ini maaf ini videonya. Ya, ini terlihat gambar Dr. Yopi agak kedip-kedip gitu ya. Iya. Kenapa kontak gitu? Mungkin di bisa saya nonaktifkan aja videonya dulu mungkin. Oh, boleh dinonaktifkan sementara mungkin ya. Iya. Nah, jadi seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Insaf Rijal tadi ya, bahwa masih ada perdebatan juga ini, bagaimana sebenarnya produksi perikanan di musim atau di periode El Nino ini ya. Jadi kalau secara sains ya, secara fisikanya itu
kita lihat pada musim El Nino ini atau periode El Nino ini kan sebenarnya itu kondisi perairan di wilayah Indonesia, terutama di selatan Indonesia yang langsung berdampak dengan El Nino kalau di darat itu sebenarnya dingin dia kondisinya. Iya, dingin. Nah, hipotesa kita ya, karena kondisinya itu tidak begitu panas gitu ya, hangat-hangat kuku begitu. Nah, ikan-ikan itu akan senang dia berada di permukaan. Baik. Nah, kemudian juga dengan tingginya paparan sinar matahari di lapisan permukaan laut, itu proses fotosintesis ini secara sains ya. Jadi proses fotosintesis itu ya itu jadi optimal gitu lewat fitoplankton. Ya, fitoplankton. Jadi plankton itu melimpah di permukaan. Nah, fitoplankton itu kemudian dimangsa oleh zooplankton. Kemudian zooplankton ini dimangsa lagi oleh ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil ini kemudian dimangsa lagi oleh ikan-ikan pelagis seperti ikan tuna, ikan cakalang begitu. Nah, itulah yang kemudian oleh para ahli ya, mereka beranggapan bahwa pada periode El Nino ya di Indonesia itu boleh jadi kita seharusnya memperoleh produksi tangkapan yang melimpah gitu atau panen ikan gitu. Nah, begitu seperti yang telah disampaikan oleh Pak Insafrijal tadi, tapi tentu dibutuhkan di sini data-data. Data-data apakah benar, apakah tidak demikian begitu. Jadi itu masih perlu dibuktikan dengan data. Tapi secara sains ya itu kita hipotesanya seperti itu dan itu setelah banyak penelitian yang dilakukan. Ya, demikian Pak. Baik, saya masih ke Dr. Opi. Dr. Opi, upaya yang seharusnya dilakukan dalam menyikapi dampak El Nino ini apa sebenarnya? Ya, El Nino ini kan kalau di darat itu kan panas ya Pak ya. Ya. Sementara sebaliknya kondisi di laut itu dingin begitu ya. Baik. Jadi tentu saja upaya yang bisa kita lakukan adalah di darat sebenarnya ya di darat ya. Lewat di darat ini bisa konservasi hutan pesisir ya. Hutan pesisir kita seperti mangrove itu kan sebenarnya menyerap karbon 5 kali lebih besar dibandingkan dengan hutan tropis atau hutan di gunung begitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya itu kita bisa maksimalkan banyak penyerapan karbon, kemudian juga padang lamun itu juga penyerap karbon terbesar ya. Baik. Itu kita bisa mengurangi dampak dari El Nino ini ya. El Nino ini akibat dari perubahan iklim ya. Perubahan iklim itu mengakibatkan frekuensi El Nino yang tadinya itu 3 sampai 5 tahun bahkan 3 sampai 7 tahun sekali. Sekarang frekuensinya sudah semakin sering ya. Jadi dengan konservasi atau restorasi hutan pesisir misalnya lamun gitu. Itu kita bisa mengurangi lah dampak El Nino itu di darat, kemudian juga imbasnya itu ke wilayah laut dan pesisir begitu. Baik. Termasuk juga tadi angin kencang itu juga akibat dari perubahan iklim ya, akibat dari perbedaan tekanan udara tadi semakin besar tadi yang mengakibatkan timbulnya angin-angin kencang tadi. Ya. Baik. Sebelum kembali ke Pak Insafrijal, saya membuka dulu layanan telepon ataupun juga kesempatan untuk pendengar kami yang saat ini mengikuti dialog kita, Pak. Bisa bergabung di 0651443336 ataupun juga melalui via WhatsApp di 081167131977. Silakan memberikan opini ataupun juga pendapat Anda pada dialog kita untuk pagi hari ini. Pak Insafrijal, ternyata El Nino justru punya dampak positif bagi sektor kelautan dan perikanan ya Pak. Untuk di Aceh sendiri seperti apa nih Pak? Lebih didominasi dampak positif atau negatifnya nih Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Untuk sementara kami belum punya data yang konkret terhadap ini, tapi melihat dari data perikanan secara Indonesianya memang di beberapa kawasan, terutama di pantai selatan itu ada peningkatan produksi. Artinya seperti tadi Pak Yopi katakan, ini menyebabkan suhu dingin, menyebabkan ada perbedaan suhu di arus permukaan air laut, sehingga memang ada beberapa perairan yang fitoplanktonnya menjadi banyak, ada juga di beberapa perairan yang
tumbuh zooplanktonnya menjadi banyak. Nah ini sebenarnya secara ekologi malah kita anggap ini tidak stabil, tidak baik secara ekologis. Nah kemudian kami melihat begini, kondisi El Nino ini secara ekologi ikannya itu akan mempengaruhi proses migrasi dan pemijahan ikan. Ya. Nah di beberapa jenis ikan yang melakukan migrasi seperti tuna, cakalang, tongkol dan sebagainya itu biasa itu ikan yang akan bermigrasi mengikuti arus, suhu dan sumber makanan. Nah seringnya dengan adanya fenomena El Nino ini ada perubahan suhu air laut yang mereka tidak sukai, mereka akan bertahan ataupun berpindah arah migrasinya dari yang sebelumnya menjadi jalur migrasi ikan tadi. Sehingga di beberapa wilayah ada yang membludaknya jumlah produksi ikan karena terganggunya proses migrasi tadi, ada yang kekurangan sama sekali karena memang jadwal migrasi dari ikan yang seharusnya ada pada jadwal itu tidak terjadi. Nah ini juga salah satu dampak yang terjadi secara ekologi. Selain juga di beberapa penelitian mengatakan bahwa dampak dari El Nino ini adalah tertundanya masa perkawinan dan pemijahan ataupun bertelurnya ikan, sehingga ini produksi secara otomatis akan terganggu di ekosistem. Mungkin gitu, Pak. Baik. Untuk upaya ya, ini apa saja upaya DKP dalam menyikapi El Nino ini, Pak? Ya, saya pikir ini sama dengan upaya climate change secara global, di mana hari ini kita sangat intens sekali mengukur karbon kita, sangat intens sekali mempertahankan sumber-sumber untuk penyimpanan karbon dan juga untuk penyerapan karbon itu ada di hutan darat, dan juga kita saat ini sangat intens di hutan bakau kita. Hari ini Aceh alhamdulillah kita masih memiliki sekitar 49.000 hektar bakau itu ada di dalam kawasan hutan dan juga di luar kawasan. Artinya kita masih memiliki 49.000 hektar hutan bakau dan masih memiliki 3 juta hektar hutan darat. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi alasan untuk bisa stabilnya suhu kondisi air laut yang ada di kita. Nah, tetapi El Nino ini adalah dampak global dari sebuah proses secara banyak tempat. Artinya kita tidak bisa menanggulangi ini secara sendiri, ini harus bersama-sama dikurangi secara dampak globalnya. Saya pikir begitu, Pak. Baik. Untuk ini, bagaimana ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung yang tersedia, Pak? Apakah sudah memadai? Ya, untuk fasilitas penanganan kita secara khusus tidak ada. Tetapi mungkin kita coba intensifkan, menginformasikan kondisi cuaca, pergerakan angin dan lainnya di pelabuhan-pelabuhan utama kita dengan memberikan informasi kepada nelayan sebelum mengambil surat izin berlayar ataupun beberapa media untuk mensosialisasikan informasi tersebut. Ya. Secara khusus kita belum ada penanganannya. Baik, saya kembali ke Dr. Yopi Ilhamsyah. Iya. Iya, Bapak, apakah ada inovatif atau teknologi yang dapat digunakan untuk membantu sektor perikanan mengatasi dampak El Nino, Pak? Mungkin seperti yang telah disampaikan oleh Pak Insaf Rijal tadi ya, ini komunikasi intens dengan pihak terkait seperti BMKG. Di sini kita juga di FKP, Fakultas Kelautan dan Perikanan, kita juga mengembangkan sebenarnya prediksi iklim, ya, submusiman bahkan submusiman. Jadi dalam 2 atau 3 bulan kita tahu bagaimana kondisi iklim di wilayah Aceh, karena sebenarnya kalau kita berbicara iklim, masing-masing daerah itu atau masing-masing wilayah itu berbeda-beda begitu. Jadi sebenarnya yang diinformasikan oleh BMKG pusat misalnya itu kondisinya tidak mewakili, ya, tidak seluruhnya mewakili wilayah tertentu seperti di Aceh misalnya. Kalau mereka katakan sekarang sedang musim barat nih, periode Juni, Juli, Agustus, September nanti masih periode musim barat disebut oleh BMKG pusat. Itu artinya sebenarnya untuk wilayah Jawa, Nusa Tenggara, Bali saja. Sementara kita di Aceh sini musim timur. Maaf, ini mereka mengatakan musim timur, sementara kita di sini musim barat.
Nah, kenapa pergerakan anginnya itu berbeda? Kalau di Jawa sana pergerakan anginnya itu dari kalau musim timur itu berarti dari timur menuju ke barat ya. Sementara kita di sini musim barat berarti dari barat menuju ke timur begitu. Jadi ketika dirilis pernyataan itu ya tentu kita harus melihat lagi dengan kondisi di wilayah kita. Itulah kenapa kita seperti di Universitas Syakuala ya itu juga intens melakukan penelitian terutama kajian iklim ya memang relatif masih baru di wilayah Aceh ini. Kemudian kita diseminasikan juga ke dinas-dinas terkait, dinas pertanian, dinas kelautan dan perikanan. Jadi kita juga mengeluarkan itu perakiraan iklim musiman selama kurang lebih 2 bulan. Jadi dari situ kita bisa tahu bagaimana kondisi laut, bagaimana kondisi angin, gitu, bagaimana curah hujan dalam 2 bulan ke depan, gitu. Dan itu sangat membantu lah bagi nelayan. Baik, saya kembali ke Pak Iramsyah. Nelayan seharusnya memiliki informasi ya Pak ya. Iya. Iya. Menurut Bapak seperti apa nih Pak? Kalau kita terjun ke lapangan sebenarnya sudah banyak ya pemahaman-pemahaman lokal begitu ya. Jadi pemahaman-pemahaman lokal itu sebenarnya sangat. Bapak, mohon maaf saya potong dulu, nanti dilanjut lagi. Kita coba terima dulu telepon kita ya. Oh iya, silakan. Baik, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dimas, selamat pagi. Baik, dengan siapa? Dengan Cut Abang Hitam. Cut Abang Hitam, silakan Cut Abang. Terima kasih Pak Dimas. Baik. Langsung saja kepada Dr. Yopi ya. Boleh. Ya. Begini Pak Dr. Yopi. Ya. El Nino dipertanda pemanasan di permukaan laut, kan begitu? Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana es di kutub utara dan es kutub selatan jika terjadi terhadap El Nino ini? Yang pertama. Yang kedua, jika itu terjadi, bagaimana pengembangbiakan ikan di negeri kita? Ya. Terima kasih Pak, itu saja 2 biji. Terima kasih Pak Dimas. Baik, terima kasih Cut Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab untuk. Ya, ini menarik sekali ya seperti pertanyaan mahasiswa. Ya. Jadi kalau kondisi perairan panas ketika El Nino, bagaimana dengan kondisi di wilayah kutub kalau tidak salah saya tadi. Kemudian juga bagaimana dengan perkembangbiakan ikan di Indonesia ya. Jadi El Nino ini sebenarnya fenomena yang global ya, fenomena global. Dia itu pertama sekali teramati di Peru ya. Jadi biasanya nelayan itu mudah menangkap ikan, tapi dengan adanya El Nino ikan-ikan pada hilang begitu. Kemudian yang timbul adalah badai, hujan lebat di sana begitu ya. Jadi sebenarnya itulah yang menjadi indikator itu El Nino itu di Pasifik dia kondisi perairannya hangat, sementara ketika dia sudah masuk ke Indonesia itu kondisinya jadi dingin. Kita bisa lihat kondisi dingin itu kenapa? Karena tidak ada penguapan lagi dari laut. Karena kalau laut itu panas kan berarti penguapannya besar, kan seperti itu kalau secara sains. Nah, ketika laut itu dingin, penguapannya menjadi berkurang, laju penguapan jadi berkurang. Akibatnya langit cerah seperti yang kita lihat di luar sekarang, langitnya biru ya. Itu bisa jadi menjadi salah satu indikator kondisi laut kita sekarang sedang dingin. Nah, analoginya ya misalnya di siang hari ya. Siang hari itu kan daratannya cepat memanas. Sementara lautan itu ya dia menyerap panas terlebih dahulu sampai ke kedalaman tertentu, baru kemudian dilepas kembali panasnya. Itulah kenapa kebalikannya, kalau malam hari suhu di daratan menjadi lebih cepat dingin, sementara suhu di laut dia panas. Begitu. Jadi panas itu dilepas pada malam hari. Begitu. Demikian pula dalam kejadian El Nino ini ya, kejadian El Nino seperti ini. Ya. Jadi kondisi perairan di Indonesia itu sebenarnya dingin, begitu ya, terutama di wilayah selatan. Nah kalau dia El Nino-nya menguat, itu bisa meluas sampai ke Aceh. Nah, Aceh sendiri ini berbatasan dengan wilayah Samudra Hindia. Nah, di Samudra Hindia ada pula fenomena El Nino yang kita sebut dengan kutub ya, 2 kutub ya, di pole itu. Nah, itu fenomena juga, fenomena El Nino juga ya, El Nino like gitu. Jadi bagaimana dampaknya dengan di wilayah kutub ya. Jadi karena ini fenomena global,
Jadi kutub itu juga terdampak begitu ya. Jadi panasnya itu bisa menyebar ke lintang utara dan selatan, yaitu mengakibatkan wilayah kutub sekarang itu mencair ya. Jadi terjadi peningkatan volume air laut juga akibat suhu yang memanas tadi. Dan Baik. ini yang kita khawatirkan, suhu muka laut itu menjadi naik begitu ya. Iya. Dan kita khawatirkan wilayah-wilayah pesisir ya itu akan terdampak begitu oleh sebentar-bentar banjir, genangan rob atau naiknya muka air laut begitu ya. Kemudian perikanan mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Safrijal ya. Memang ini masih hipotesis ya secara ekologi, secara sains ya, tapi ini perlu dibuktikan lagi dengan data. Itulah kita nanti kerjasama lagi dengan dari pihak universitas, kita sainsnya seperti ini. Sementara DKP mungkin ada juga pemahaman, kemudian juga dilengkapi dengan data. Jadi ini lebih kuatlah sinergisitasnya. Iya. Baik. Saya coba baca terlebih dahulu, ini ada pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung juga, Bapak. Iya. Saya baca dulu. Assalamualaikum Pak narasumber. Beberapa hari ini harga ikan mahal katanya. Apakah ini ada pengaruhnya dari perubahan cuaca? Boleh silakan ditanggapi, Pak. Mungkin Pak Safrijal dulu ya. Boleh Pak. Ya. Boleh. Mungkin ini musim barat, ini angin kencang gitu kan. Baik, terima kasih. Saya pikir ini salah satu dampak yang luar biasa ini pertanyaannya. Belakangan harga ikan kita menyesuaikan dengan harga pasar, mungkin itu yang pertama ya. Artinya ikan kita hari ini tidak lagi banyak dipasarkan di lokal, tetapi sudah bisa menembus pasar keluar, sehingga memang harga ikan ini sudah lebih fluktuatif menyesuaikan harga ikan secara global. Ini yang menyebabkan harga ikan salah satunya menjadi naik. Nah, yang kedua, biaya produksi kita ini terus meningkat. BBM kita masih mahal, harga es segala macam ini juga menyebabkan harga ikan menjadi mahal. Baik. Dan juga memang ini dampak dari ekologi kita, di mana saat ini memang jarak kita menangkap ikan itu semakin lama semakin jauh, sehingga memang biaya produksinya semakin mahal, sehingga si nelayan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Lebih tinggi, mungkin begitu. Itu beberapa dampak globalnya seperti itu, kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu untuk jawaban pendengar kita yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui via WhatsApp ya. Dan juga sebelum ke pertanyaan yang berikutnya, sebelum kita jeda juga untuk dialog kita di pagi ini, saya kembali menanyakan mungkin ke Dr. Yopi juga, ataupun nanti boleh Mas Safrijal boleh menambahkan begitu ya. Ini bagaimana peran yang dapat dilakukan masyarakat umum dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak El Nino pada sektor kelautan dan perikanan? Mungkin ini ya, kita juga sedang mencari ini bagaimana mitigasi ya di sektor kelautan ya. Mesti mencari bentuk ini. Kalau di darat itu sudah jelas ya, termasuk juga sektor industri ya, dengan mengurangi pelepasan gas-gas rumah kaca begitu ya. Nah, di wilayah pesisir ini kita juga masih cari bentuk ya sebenarnya. Masih mencari bentuk. Iya. Tadi sudah saya katakan bahwa hutan-hutan mangrove kita itu ya sudah harus direstorasi. Kemudian juga lamun ya yang semakin hilang ini ya, atau ya sejenis rumput laut ya, kita sebut lamun di sini. Itu juga sebenarnya itu menyerap karbon ya terbesar ya. Kemudian juga terumbu karang begitu ya. Karena apa? Laut ini ya, ini sebenarnya dia menerima nih ya dampak dari perubahan iklim ini yang mengakibatkan frekuensi El Nino ini akan semakin sering gitu ya. Iya, baik. Jadi laut menjadi asam begitu ya. Kemudian juga wilayah permukaan menjadi panas, akibatnya ikan-ikan akan berenang ke kolom air yang lebih tinggi, lebih dalam maksudnya, ke lebih dalam. Itu yang mengakibatkan armada tangkap sekarang harus menyesuaikan ya. Jadi termasuk juga alat-alat tangkap itu tidak lagi bisa menangkap di permukaan, tapi juga harus menjangkau wilayah perairan yang
lebih dalam gitu. Itulah upaya mitigasi yang kita lakukan tetap di darat ya, di darat seperti tadi yang saya sebutkan sektor energi itu karena kita punya sumber listrik itu kan dari PLTD. Nah, PLTD itu kan masih menggunakan batu bara ya. Itulah sebenarnya kita di darat ini harus hemat energi begitu ya. Kemudian juga restorasi hutan untuk penyerapan karbon begitu. Kemudian sudah beralih ke renewable energi terbarukan gitu. Dan kemudian dampaknya itu akan kembali dirasakan di wilayah laut begitu. Baik. Mungkin Pak Insafrizal boleh menambahkan? Ya, saya pikir cerita mitigasi ini pencegahan. Ya. Artinya ini mencegah dampak global dilakukan oleh semua orang yang ada di sekitar ini. Nah, yang pertama memang kami coba intensifkan informasi cuaca kepada nelayan, artinya sebelum melaut itu kita informasikan cuaca secara detail, bahkan mungkin kalau kita menganggap informasi cuacanya itu tidak baik, kita tidak akan keluarkan surat perintah berlayar untuk kapal-kapal perikanan yang ada di pelabuhan kita. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya secara global itu dengan menjaga hutan basah ataupun hutan-hutan di kawasan pesisir seperti mangrove dan lainnya. Nah, ini akan sangat berpengaruh karena kami meyakini ataupun memiliki sebuah data bahwa 30% produksi ikan di perairan itu ditentukan subur atau tidaknya hutan bakau. Nah, ini salah satu aksi mitigasi bersama dengan menjaga tetap adanya penyerapan ataupun tempat-tempat untuk menampung gas rumah kaca efek karbon yang ada di permukaan. Mungkin gitu. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita. Sebelumnya Bapak, kita jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik. Tahu nggak sih kamu, kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi. Oh gitu ya Kak? Masa sih? Iya deh, labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana? Dari aku cancel deh pesanan labi-labinya. Nyebur. Buang dulu sampahku tuh, jangan dibawa ke laut. Ke bawa obat dia. Ngeyel, kamu nggak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan? Ih, bawel. Itu paus yang hidup di laut. Bodoh amat. Bilangin nggak mau denger. Tuh kan, kamu nggak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut. Itu bungkus snack yang kamu buang tadi. Kamu nggak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya untuk lautmu, lautku, laut kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Banda Aceh pagi ini. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di dialog Banda Aceh pagi ini mengenai dampak El Nino terhadap sektor kelautan dan perikanan. Kita masih bersama kedua narasumber kita, yaitu Bapak
Insafrizal SEMSI, dan juga yang kedua ada Dr. Yopi Ilhamsyah. Kita kembali lagi, Pak. Ya, Baik. Saya coba baca dulu ini pertanyaan dari pendengar kita yang berikutnya ya, Pak ya. ya. Oke, kita coba baca dulu dari WhatsApp. Assalamualaikum Pak narasumber, izin bertanya. El Nino berdampak positif pada produksi ikan. Apakah benar demikian? Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Baik, mungkin boleh dijawab. Tadi sudah dijelaskan juga ya, tapi kita Iya, ulang lagi sudah bahwa dijelaskan ya. dari kalangan ilmuwan sendiri, penelitian memang masih banyak mengajukan hipotesa-hipotesa bahwa ketika El Nino, terutama di wilayah kita Indonesia, itu kan perairannya dingin, karena dia dingin, karena dingin ini ya kemudian kita asumsikan bahwa ikan-ikan ya akan merasa nyaman begitu berada di permukaan atau di lapisan yang agak sedikit lebih ke dalam gitu. Kemudian juga kita di sini kita duga bahwa hasil tangkapan nelayan tentu akan banyak begitu ya dalam bahasa masyarakat umum. Tapi ini masih akan harus kita buktikan lagi dengan data-data dari Kementerian Kelautan, termasuk juga Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh di sini. Mungkin Pak Syafrizal ada tanggapan? Ya boleh Bapak, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin kalau ditanyakan dampak El Nino itu akan meningkatkan atau mengurangi hasil tangkapan, bisa jadi seperti itu. Tapi memang kita belum memiliki data yang konkret seperti itu, kecuali dari beberapa rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan kemarin mengeluarkan di pantai selatan yang produksinya itu meningkat di masa El Nino ini sejak Juni. Ya. Nah, untuk kita sendiri, memang peningkatan produksi itu ada di wilayah WPP. Kita mengenal ada 2 WPP ini, wilayah pengelolaan perikanan di 571 dan 572. 571-nya itu ada di Selat Malaka, 572-nya itu ada di Samudra Hindia. Nah, belakangan memang produksinya itu meningkat di Samudra Hindia, bukan cuma karena persoalan El Nino. Memang migrasi kapal-kapalnya itu sudah mengarah ke Samudra Hindia, karena di Selat Malaka ini kita sudah over produksi, artinya kapal sudah terlalu banyak, ikannya sudah sedikit, sehingga kapal-kapal itu berpindah ke arah Samudra Hindia. Dan juga ada faktor lain ini, kalau kami melihat dari sisi ekologinya, degradasi sumber daya kita terus menurun. Kalau tadi kita katakan jarak penangkapan ikan kita semakin jauh dari pantai, kemudian juga kondisi hutan bakau, terumbu karang ini terus terdegradasi, dan ini mempengaruhi hasil tangkapan. Artinya ada El Nino pun atau tidak, kalau ini tidak dijaga, ini akan terus mempengaruhi untuk produksi hasil tangkapannya. Mungkin gitu. Baik, saya kembali ke Dr. Yopi. Nelayan seharusnya memiliki informasi ya terkait perubahan cuaca, Pak. Ini bagaimana Bapak melihat ini? Nah, sebenarnya kalau kita ke lapangan itu nelayan-nelayan itu sudah banyak ya pemahaman-pemahaman lokalnya itu yang sudah turun-temurun ya. Jadi seperti mereka katakan kalau langit pagi merah ya itu sebentar lagi akan turun hujan badai begitu, dan itu harus diantisipasi ya, tidak lagi melaut jauh ke laut lepas. Jadi itulah kita kemudian dalam kearifan lokal kita di Aceh ada nama juga kenenong itu ya, sebenarnya tidak hanya musim tanam tapi juga musim laut juga dijelaskan di situ. Jadi beberapa nelayan di wilayah barat dan selatan mereka masih menggunakan itu. Jadi itu sangat bermanfaat sekali, tapi dengan kejadian perubahan iklim ini ya, di mana iklim menjadi unpredictable lah kalau di lapangan begitu, walaupun nanti secara komputer simulasi ya itu bisa diprediksi bahwa dalam 3 hari ke depan cuaca akan seperti ini, sore cuaca akan seperti ini begitu ya. Tapi itulah masih perlu dielaborasi lagi dengan pemahaman itulah yang sedang kita lakukan di Universitas Syah Kuala. Bagaimana mengelaborasi pemahaman lokal dengan update teknologi, jadi termasuk juga perkembangan iklim, perkembangan cuaca, perakiraannya, kemudian kita validasi dengan data-data di lapangan, kemudian juga kita elaborasi lagi dengan pemahaman lokal, sehingga itu bisa lebih akurasinya bisa lebih bagus begitu ya. Baik.
Oke, saya kembali ke Pak Insafrizal. Bagaimana edukasi yang diberikan ini bagi nelayan dan pemilik usaha perikanan untuk mendapatkan informasi terkait dengan El Nino ini, Pak? Ya, beberapa usaha terus kita lakukan, termasuk dari tahun lalu itu kita melakukan BIMTEK keselamatan pelayaran. Nah, ini salah satu informasi yang sedang kita ajarkan itu adalah cara nelayan melihat kondisi informasi cuaca dan sebagainya. Nah, kemudian juga teman-teman BMKG saat ini aktif itu dengan program nelayan tangguh cuaca. Nah, ini beberapa bimbingan terus mereka lakukan di beberapa tempat terhadap pola nelayan melihat cuaca dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, ini adalah sebuah langkah maju kami kira, yang tadinya nelayan kita itu masih melihat bintang, melihat seperti apa warna langit, tapi belakangan memang sudah mulai masuk kepada tren melihat ke aplikasi, melihat ke handphone yang dibawa, dan juga pola-pola penggunaan sistem informasi komunikasi yang ada di kapal. Baik. Nah, ini kondisinya di kapal yang memang memiliki ukuran yang cukup besar di 30 gross ton ke atas. Nah, kendala kita apabila ini berhadapan dengan nelayan kecil dengan bobot kapal yang kecil yang melaut itu tanpa membawa peralatan apapun. Dan mungkin ini perlu langkah-langkah edukasi dan sosialisasi yang memang butuh butuh kerja keras untuk bisa sampai ke nelayan-nelayan kecil ini, sehingga informasi dampak perubahan iklim ini bisa tersampaikan. Baik, secara mungkin saya ingin juga menambahkan bahwa kita juga di universitas sedang mengembangkan itu kan, kalau di darat nelayan ini bisa melihat aplikasi kemudian pergi melaut gitu. Melaut itu kan 1-2 jam kemudian gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya nelayan itu sedang berada di tengah laut sementara nggak ada sinyal untuk melihat aplikasi begitu ya. Kita juga sedang kembangkan di universitas, jadi menggunakan ramuan-ramuan kimia ya. Jadi ketika di tengah laut ya terjadi perubahan cuaca ya, ramuan itu akan bereaksi dan itu bisa menandakan apakah sebentar lagi akan turun hujan, begitu, apakah akan ada angin kencang atau tetap dalam kondisi yang relatif stabil cuaca. Jadi kita coba kembangkan menggunakan, ada rumus kimia yang kita gunakan ya. Jadi rumus kimia itu kita aplikasikan dalam wujud materi-materi kimia itu, kemudian kita taruh di dalam botol, kemudian botol itu diisi oleh air alkohol ya atau etanol, kemudian ramuan-ramuan kimia itu kita campur ke dalamnya. Jadi ketika terjadi perubahan cuaca ya, ramuan itu bereaksi dan itu boleh jadi menjadi indikator apakah akan terjadi hujan, akan terjadi angin kencang, atau cuacanya tetap stabil saja begitu. Baik. Ke Pak Insafrizal, secara garis besar apa saja tantangan lainnya di sektor kelautan dan perikanan Aceh, Bapak? Ya, saya pikir tantangannya secara global, kita mengalami degradasi sumber daya yang terus tergerus saat ini, di mana terumbu karang kita dari 12.300 hektar yang terakhir kami coba hitung itu terus menurun, baik dari kualitas dan jumlahnya, kemudian juga degradasi hutan mangrove kita ini terus tergerus dengan kebutuhan-kebutuhannya, dan juga beberapa pola penangkapan nelayan sendiri yang masih belum ramah lingkungan. Nah, sehingga ini menyebabkan produksi terus berkurang dan juga semakin jauh kita harus menangkap ikan. Benar. Selain itu, kita juga menghadapi biaya produksi terhadap biaya melaut ini yang sangat tinggi dan terus meningkat. Ini juga menyebabkan review dari pendapatan nelayan ini semakin mengecil. Nah, ini adalah tantangan secara global. Kemudian juga ini terlihat kita mengalami migrasi arah penangkapan ikan dari Selat Malaka menuju ke Samudra India. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan sumber dayanya, dan pemerintah Aceh sendiri sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya konkret, termasuk menetapkan kawasan konservasi di seluruh Aceh itu sekitar 149.000 hektar. Itu kalau di daratnya adalah hutan lindung. Kita kalau di laut itu menyebutkan dengan kawasan konservasi. Artinya ada zona-zona yang ada di laut itu tidak boleh dilakukan penangkapan ikan sebagai tempat
bertelur, besar, dan berkembangnya ikan. Nah, ini sebagai upaya-upaya kita untuk mempertahankan kondisi yang ada saat ini. Mungkin Baik. begitu. Terima kasih Pak. Oke, ini sudah ada lagi yang bergabung untuk pendengar kita coba sapa langsung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Citkari di Lampenerut. Cip Kari di Lampenerut, mungkin boleh jauh sedikit sama radio monitornya Pak. Cip Kari. Sudah cukup jauh nih. Masih terdengar suaranya Pak. Udah. Oke, Nggak lagi kan? silakan poin pertanyaannya. Menanggapi tentang kurangnya hutan mangrove. Ya. Pertanyaannya, kalau kurang hutan mangrove, kenapa rumah dibangun, gitu kan? Contohnya di daerah kawasan Lingke itu kan dulunya sumber Rawa. pencaharian itu. Baik. Ada tambak ikan di situ. Sekarang tambak ikan jadi tambak rumah. Jadi kenapa pemerintah itu tidak mempertahankan itu kan? Baik. Jadi sekarang gini, antara pemerintah dengan pemerintah situ ada stakeholdernya, pemangku kepentingan itu ada kepentingan masing-masing sepertinya. Kalau orang perikanan dan pertanian perikanan dan sebagainya itu mempertahankan hutan mangrove dan perikanannya. Kalau pemerintah di bidang lain mempertahankan pembangunannya. Jadi antara dua semua kepentingan itu yang nggak bisa dihilangkan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa dijawab ke Saya dulu mungkin ya. boleh. Memang ini sebuah paradoks ya. Bahwa di satu sisi kita ingin mempertahankan kelangsungan dari hutan-hutan kita, termasuk juga hutan di darat, hutan di pesisir, begitu. Sementara kita juga terbatas dengan lahan, gitu, lahan ya. Ya. Jadi yang dulunya masih sawah, ya, masih banyak tambak-tambak, sekarang sudah beralih fungsi, ya, gitu. Memang jadi PR, bukan PR lagi, tapi sudah menjadi pekerjaan wajib kita untuk bagaimana ini menangani ini ke depannya. Karena kalau misalnya lahan semakin berkurang, lahan-lahan itu yang produktif terutama, kita khawatirkan ya tentu dampaknya akan kita rasakan seperti yang kita rasakan sekarang ini udah panas begitu ya. Hal yang sederhana saja misalnya sekarang kalau dulu banyak pepohonan, sekarang udah banyak perumahan, jalan aspal, konkret ya, jalan-jalan itu beton begitu, itu kan mengakibatkan panas. Itu yang hal-hal yang sederhana seperti itu saja begitu. Yang itu kemudian berdampak dengan iklim kita, bumi kita yang semakin rentan gitu. Oke. Ya. Baik. Jadi saya pikir memang bagaimana satu sisi misalnya pada musim El Nino seperti ini ya, dengan kondisi cuaca yang panas, salinitas yang cukup, sebenarnya cukup bagus sekali untuk menanam mangrove kan. Dia bisa tumbuh dengan baik begitu karena salinitas atau kadar garamnya itu terjaga begitu. Dibandingkan tanam mangrove pada musim hujan. Tapi satu sisi itu perlu untuk wilayah pemukiman misalnya dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi ya. Jadi sebenarnya pangkal masalahnya itu adalah di pertumbuhan populasi ya. Itu yang pertumbuhan populasi meledak, sementara kita di wilayah Aceh ini kan wilayah yang bisa ditinggali atau didiami itu kan sedikit sekali. Wilayah timur itu memang bisa ditinggal tapi kan rawa-rawa sebenarnya. Wilayah barat pegunungan gitu. Di mana lagi kita mau tinggal gitu kalau misalnya pertumbuhan populasi itu semakin tinggi, sementara kita butuh juga makan gitu kan, jadi lahan-lahan sawah itu kemudian beralih fungsi, kemudian perkebunan dan lain sebagainya. Jadi memang ini pekerjaan wajib kita lah untuk menangani ini. Mungkin Pak Insaf Rizal boleh menambahkan Pak? Ya, terima kasih. Ini substansi sekali. Ini pertanyaannya, saya pikir kita menghadapi sebuah persoalan antara kebutuhan ekologi dan ekonomi. Nah, ini juga sama dengan kondisi di darat, di mana saat ini sawah-sawah terus tergerus, yang seharusnya ini sumber pangan tumbuh menjadi lokasi pemukiman, lokasi pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, sehingga punya degradasi sawah itu yang alih fungsi. Nah, di perairan sendiri, kita memiliki tadi ceritanya ada 47.000 hektar, hari ini bertahan hutan mangrove kita itu 20.000-nya ada di kawasan hutan dan itu fix, tidak boleh diganggu. Nah, di luar kawasan hutan ini yang menjadi halnya saat ini pertumbuhan tambak-tambak udang, terutama kita sedang tren ini dengan udang Paname yang begitu populer,
yang saat ini tumbuh di Aceh ini sangat-sangat merebak sekali. Tetapi memang di beberapa kondisi apabila itu diusahakan dengan jumlah luasan tertentu memang harus berizin dan di tempat yang dibolehkan. Nah Baik. ini dihadapkan kita bertahan dengan ekologi, kita masih ada di kondisi provinsi termiskin dan ini di Sumatera dihadapkan dengan itu, dan juga pot ekonomi yang bisa tumbuh ini juga mengancam ekologi. Artinya ada dua sisi mata uang ini di sini. Ya. Begitu. Baik, yang terakhir ini sebelum kita ke closing statement, mungkin ke Dr. Yopi. Apakah ada indikator awal yang dapat digunakan untuk memprediksi kejadian El Nino yang akan datang sehingga sektor kelautan dan perikanan dapat bersiap lebih dahulu gitu? Silakan Ya, Pak. Dr. Yopi. dari kalangan ilmuwan, dari kalangan peneliti iklim, sebenarnya wilayah tropis seperti di Indonesia ini untuk perakiraan cuaca termasuk juga perakiraan iklim itu agak sulit sebenarnya, karena wilayah kita ini relatif berawan karena dengan kondisi awan yang selalu ada begitu, itu mengakibatkan hujan ya datang turun tiba-tiba, kemudian juga tekanan udaranya berbeda begitu, yang itu mengakibatkan kadang-kadang terjadi hembusan angin kencang begitu. Tapi dengan kemajuan teknologi ini, apalagi sekarang sudah ada machine learning namanya, artificial intelligence ya, itu kedepannya kita optimis lah bahwa perakiraan iklim ini akan lebih akurat ya. Jadi yang tadinya kita sebut bahwa kejadian El Nino itu 3 atau 5 tahun sekali, 3 tahun sekali di sini dengan baik. Hanya saja sekarang faktor antropogeniknya itu yang nggak bisa kita duga ya, karena itu faktor antropogenik itu dari manusia ya, respon manusia terhadap alam ini begitu ya, bagaimana mengolah alam ini, kemudian juga pemakaian energi begitu ya, yang masih menggunakan sumber batu bara itu. Nah itu yang mengakibatkan terjadinya disrupsi iklim ya, jadi iklimnya terganggu begitu, dan itu yang coba kita minimalisir dengan penggunaan teknologi sehingga prediksi itu bisa lebih tepat untuk memprediksi kejadian El Nino di masa yang akan datang. Baik, terima kasih banyak ini untuk yang jawaban-jawaban yang sudah diberikan di pagi hari ini. Ya. Oke, mungkin langsung saja ke masih ada nih satu lagi pertanyaan katanya dari kita ya. Sebenarnya tadi langsung ke closing gitu ya. Tapi saya baca aja ada satu lagi pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum Pak narasumber. Saya di Kaju, izin bertanya. Produksi garam di Aceh bisa dibilang sudah cukup baik, namun masih kalah dengan garam yang diproduksi oleh pabrik di luar Aceh. Bagaimana pemerintah mensejahterakan petani garam di Aceh? Ya, baik, menarik ini kalau kita berbicara garam. Alhamdulillah hari ini Aceh menjadi pusat perkembangan ataupun pertumbuhan garam rakyat, salah satu dari 8 provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan garam rakyat di Indonesia. Nah hari ini produksi garam kita itu di angka 10.500 ton per tahun. Baik. Dan mungkin dalam beberapa tahun ini kita coba melakukan langkah intensifikasi yang tadinya berupa garam jemur, kita coba intensifkan kepada garam rebus menjadi garam jemur di beberapa tempat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pola yang bisa kita adopsi untuk meningkatkan pola produksi garam. Dan ini mungkin bisa terus berkolaborasi seperti itu. Baik. Oke, sebagai closing statement, mungkin Dr. Yopi terlebih dahulu, boleh silakan. Ini kan El Nino sudah semakin sering ya terjadi ya. Terakhir kita tuh 2019 kalau nggak salah, kemudian dan 2003, kemudian pernah juga sebelum 2019 tuh 2015. Ya. Jadi boleh jadi ini kedepannya dengan iklim yang terus memanas seperti yang disebut tadi di opening tadi, bahwa lautan itu terus panas ya, karena lautan itu kan hanya menerima saja dia kan? Menerima saja dengan paparan sinar matahari yang tinggi seperti yang saya sebut tadi. Dia menyerap panas terlebih dahulu ya sampai ke kedalaman tertentu, kemudian panas itu kemudian dilepas. Nah, ketika panas itu dilepas, nah itu yang mengakibatkan kalau di kita di sini bisa menimbulkan hujan dengan intensitas yang tinggi sekali karena penguapannya besar begitu ya. Baik. Tapi itulah kondisi di laut tadi,
ketika dia memanas sampai ke kedalaman tertentu, itu terumbu karang terdampak, kemudian biota-biota laut, ekosistem di laut juga terdampak. Akibatnya lautan kita menjadi lebih asam dari biasanya ya. Dan antisipasinya itulah mungkin respon kita di darat tadi ya, dengan mitigasi, upaya mitigasi yang tepat lah, seperti hal yang sederhana saja, misalnya hemat energi ya, karena 1 kWh itu sama dengan 0,7 kilogram karbon. Jadi tadi harus betul-betul hemat energi lah. Karena sumber kita tuh masih dari batu bara. Jadi batu bara itu kan melepas gas karbon dioksida yang besar-besaran, dan itu mengakibatkan efek rumah kaca, kemudian imbasnya perubahan iklim. Oke. Baik, mungkin Pak Insafrizal, silakan Pak. Ya, saya pikir El Nino ini sesuatu yang tidak bisa kita cegah karena ini adalah dampak climate change secara global. Nah, kita sangat berharap stabilitas ekonomi dan ekologi kita itu bisa tetap stabil, minimal kalaupun berdampak tidak terlalu banyak bagi nelayan kita. Nah, kita terus akan melakukan upaya minimal menginformasikan informasi cuaca kepada nelayan secara berkala, dan terus akan mengajak elemen-elemen yang ada itu untuk bisa menjaga lingkungan minimal di hutan mangrove dan juga hutan-hutan darat yang terus terdegradasi sementara ini sampai saat ini. Mungkin begitu. Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kami di pagi hari ini, dan juga terima kasih kami ucapkan untuk pendengar yang sudah mengikuti dialog Banda Aceh pagi ini mengenai tema dampak El Nino terhadap sektor kelautan dan perikanan. Terima kasih untuk Anda yang juga mengikuti kami melalui channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Dan juga tentu untuk Anda yang mungkin baru saja mengikuti kami, Anda bisa menonton ulang melalui YouTube channel RRI Banda Aceh. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kami, Pak Insafrizal SEMSI. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan ini. Terima kasih Pak. Baik, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Yopi Ilhamsyah. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Ya. Baik, dan saya Dimas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Insafrizal, saya pamit ya. Baik, terima kasih Pak Yopi. Insya Allah ketemu lagi Pak. Iya, sama-sama Pak. Ya. Indonesia.